Titik kumpul. Ayo guys, sini. Wah, kami dari kelompok 5 akan membahas tentang komunitas virtual dan komunitas nyata. Enjoy guys. Oke teman-teman, jadi sekarang kita akan mewawancarai beberapa teman yang akan kita temui di kampus. Nah kebetulan di sini ada salah satu kakak yang kelihatan ganteng banget. Mari kita tanya dia, Kak. Halo Kak. Namanya siapa Kak? Elia. Kakak sibuk nggak Kak? Kebetulan tidak sibuk. Oke, jadi saya minta waktu kakak untuk ada satu pertanyaan yang saya tanyakan, yaitu bagaimana menurut kakak, apa sih itu komunitas Kristen menurut kakak? Oh, kalau menurut saya komunitas Kristen itu adalah perkumpulan orang percaya yang di dalamnya itu anggotanya dipersatukan oleh kasih Kristus. Gitu sih Kak. Oke. Terima kasih Kak. Oke teman-teman, kita akan kembali mewawancarai salah satu orang yang ada di kampus ini. Ayo coba kita lihat siapa yang bisa kita wawancarai. Wah, kakak, bisa minta waktunya sebentar? Mengapa ya Kak? Aku mau nanya nih sama kakak, kira-kira menurut kakak komunitas virtual dan komunitas itu apa ya Kak? Gimana ya Kak, sebenarnya aku masih kurang paham, tapi yang aku ketahui aja ya Kak ya. Oke. Kalau menurut aku komunitas virtual itu biasanya yang tidak secara langsung gitu ya Kak, kayak melalui media sosial gitu atau online. Nah kalau yang komunitas nyata itu biasanya itu kita secara langsung nih melakukan segala aktivitasnya, misalnya kita ibadah bareng nih. Nah menurut aku seperti itu tuh Kak. Oke, itu tuh guys. Nah teman-teman, kita udah dengar beberapa wawancara sebelumnya nih, tapi kayaknya masih kurang gak sih? Makanya kita bakal coba cari wawancara lagi. Dan kebetulan ada kakak-kakak tuh, kita coba samperin yuk. Halo, selamat pagi Kak. Selamat pagi. Kalau boleh tahu dengan kakak siapa? Clara. Oke, menurut Kak Clara, kira-kira dinamika yang terjadi antara kelompok virtual dan kelompok nyata dari komunitas Kristen itu sama gak sih? Atau malah berbeda? Oke, jadi menurut saya keduanya itu tidak sama, keduanya berbeda. Komunitas virtual berbicara tentang suatu komunikasi yang luas jangkauannya dan lebih mudah. Sedangkan komunitas yang bersifat nyata, dia mengarah kepada relasi dan kepada identitas sosial. Oh, jadi beda ya Kak? Oke, makasih banyak Kak. Mari. Oke, sekarang kita akan masuk pada pertanyaan berikutnya. Kita akan tanya orang servis. Permisi Kak, halo. Boleh minta waktunya sebentar? Boleh Kak. Oke. Saya mau nanya, kira-kira menurut Kakak ada nggak ya kelebihan kekurangan dari dunia virtual dan dunia nyata dalam komunitas Kristen? Kalau menurut saya ada Kak, dari kelebihan dari ini komunitas virtual itu, dimana kita tahu adanya jangkauan luas dari komunitas virtual, karena dimana ibadah yang dilakukan secara online dapat menjangkau orang yang sedang sakit, keterbatasan dalam kehadiran dalam gereja karena sibuk. Hal ini membuat mereka dapat beribadah di mana saja. Nah untuk kelemahannya sendiri, saya ketahui itu kurangnya relasional dalam membangun relasi emosi, dimana karena ibadah yang kelihatan monoton begitu di layar. Nah untuk ini kelebihan dari komunitas nyata itu sendiri, adanya relasi yang terbangun karena pelayanan fisik yang dilakukan oleh komunitas-komunitas Kristen begitu. Nah untuk kelemahannya sendiri itu ada keterbatasan akses, di mana jemaat yang mungkin tidak bisa hadir dalam sebuah gereja atau sebuah ibadah, di situ mereka memang kalau tidak bisa hadir ya sudah, mereka tidak mengikuti ibadah. Begitu Kak. Terima kasih, luar biasa sekali. Terima kasih. Nah guys, berikutnya kita akan mewawancarai salah satu orang yang ada di kampus ini. Ayo ikuti keseruan kita. Halo Kak, permisi. Halo. Kakak namanya siapa Kak? Cantika. Oke Kak Cantika, aku mau nanya boleh nggak Kak? Boleh. Menurut kakak, apakah komunitas nyata dan komunitas virtual ini saling bertabrakan atau malah saling berintegrasi? Menurut saya komunitas virtual dan nyata itu dapat saling mendukung dan melengkapi agar gereja itu bisa lebih efektif dalam menjalankan misinya. Mungkin itu sih Kak.
Oke, begitu ya Kak. Makasih ya Kak. Nah, teman-teman, berdasarkan hasil wawancara yang sudah kita dengar tadi dari teman-teman yang sudah kita wawancara, dari wawancara pertama kalau tidak salah itu narasumbernya tuh Kak Elia. Nah, jadi kita bisa menarik kesimpulan bahwa komunitas Kristen adalah persekutuan, komunitas yang dipanggil untuk menjadi suatu persekutuan yang didasari oleh nilai kasih. Nah, dari nilai kasih ini bukan hanya sebagai satu penghubung, tetapi itu menjadi suatu acuan untuk komunitas ini dapat mencerminkan nilai-nilai kasih seperti bertanggung jawab, menyayangi, dan mencerminkan nilai-nilai keadilan dalam kehidupan bergereja dan juga berjemaat. Dan itu bukan hanya di komunitas gereja saja, tapi itu dapat berdampak bagi kehidupan masyarakat dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan bahas wawancara yang kedua nih guys. Tadi siapa ya namanya? Aku lupa dan aku nggak tanya juga. Tapi yang pasti kita tadi bahas tentang apa sih itu komunitas virtual dan juga komunitas nyata. Ternyata teman-teman, komunitas virtual itu yang dilandaskan secara online. Banyak-banyak grup-grup secara online. Nah, itu adalah persekutuan secara online. Dan kalau kita lihat dalam dunia nyata saat ini, WA group, Instagram, Facebook itu termasuk dalam komunitas virtual loh. Dan kemudian kita bahas yang namanya komunitas nyata. Komunitas nyata itu dia yang secara fisik bertemu secara langsung. Tapi kira-kira ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing nggak ya? Tentu, dan tidak ada yang lebih tinggi dan dominan. Semuanya saling melengkapi karena punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Teman-teman, kita lanjut ke pertanyaan ketiga tadi. Dari pertanyaan ketiga yang sudah kita lakukan dengan Kak Clara, kita bisa tahu nih, ternyata dinamika yang terjadi itu berbeda loh antara komunitas nyata dan juga komunitas virtual. Nah, kalau komunitas nyata itu nggak terlepas dari masalah keadilan sosial, relasi fisik yang terjalin antara satu dengan lainnya. Nah, dari hal ini kita bisa melihat bahwa dinamika yang terjadi itu nggak terlepas dari adanya ketidaksetaraan dan juga lain sebagainya. Tapi kalau dari komunitas virtual, ini lebih ke identitas diri. Kenapa? Karena dalam komunitas virtual, kita nggak bisa melihat fisik dari seseorang itu seperti apa, sehingga identitasnya itu dapat dipalsukan dan lain sebagainya. Maka dari itu, dinamika yang terjadi antara komunitas virtual dan nyata itu berbeda, teman-teman. Nah, kira-kira untuk hal-hal ini seperti apa ya? Oke, kita akan masuk pada pertanyaan yang keempat, yaitu kelebihan dan kekurangan dunia virtual dan dunia nyata. Jadi dari kesimpulan dari pertanyaan tersebut yang sudah saya wawancarakan tadi, ternyata ada perbedaan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dunia virtual menawarkan pertemuan yang tidak terjangkau, baik waktu dan lokasi yang jauh, tapi bisa bertemu secara virtual. Tapi dunia nyata menawarkan pertemuan secara fisik, tapi terbatas oleh lokasi dan waktu. Jadi yang terpenting adalah bagaimana kita membangun hubungan kita dengan Tuhan melalui kelebihan dan kekurangan yang ada tersebut, dan membangun misi sesama dan juga nilai-nilai Kristen. Nah, jadi saat ini kita akan membahas tentang hasil wawancara yang kita dapat dari penanya yang kelima, yaitu Kak Cantika. Tadi kami membahas tentang apakah komunitas virtual dan komunitas nyata ini saling bertabrakan atau malah saling berintegrasi. Jadi pada akhirnya kita harus melihat bahwa dua hal ini tidak saling bertabrakan, tetapi dua hal ini saling berintegrasi. Kenapa saya menarik kesimpulan seperti itu? Karena komunitas virtual ini dapat mempermudah kita untuk menjalin komunikasi dengan jarak jauh atau teman-teman kita yang ada jauh dari kita. Sedangkan komunitas nyata ini dia hadir untuk memperluas relasi kita dan juga dapat membuat kita mengekspresikan pengalaman kita bersama-sama. Sehingga dua hal ini tidak bisa dipandang sebagai hal yang bertabrakan, tetapi saling berintegrasi. Komunitas virtual hadir sebagai sarana pendukung dan juga komunitas nyata hadir untuk membangun relasi yang baik dengan sesama kita.